Jadi awalnya itu belajar bareng ini tuh kalkulus ya khususnya adalah inisiatif dari teman-teman biologi Mbak Watik dan teman-teman yang pengen memfasilitasi teman-teman untuk belajar kalkulus khususnya di prodi biologi gitu ya. Terus apa tekpang mungkin yang dianya concern matematikanya nggak sefokus prodi matematika gitu. Tapi tidak menutup itu ya. Jadi dari prodi SI, dari prodi pasti banyak nih, dari prodi SI, dari prodi matematika pasti banyak yang gabung. Jadi disclaimer dulu, ini nggak resmi. Jadi mohon maaf kalau misalnya cara menjelaskannya tidak seresmi seperti apa ya, seperti apa? Mungkin di Tuweb atau di kelas gitu ya. Ada yang ngambil Tuweb mungkin ya. Nah, jadi saya berusaha menyesuaikan bahasnya adalah pakai lewat modul karena sebelumnya sebenarnya saya suka suka ini bahas itu suka apa improvisasi. Jadi saya akan menyesuaikan coba modul karena barangkali ada yang ikut web jadi bisa merangkum atau apa ya mengambil poin-poin penting ketika membuat sebuah apa biasanya suka tugas ya suka bikin paparan atau rangkuman lah gitu di web tuh. Tapi saya juga nggak tahu ada web nggak di Kalkulus satu. Oke gitu, jadi perkenalannya begitu ya teman-teman. Semoga bisa membantu teman-teman selama mungkin sampai 8 nggak tahu nih. Teman-teman udah ini ya ikutan tuton ya, berarti 8 pekan ke depan lah. Mungkin hampir 3 bulan ke depan nanti mungkin kita bisa bertemu atau belajar bareng. Oke, semangat ya. Semangat ya. Oke. Saya langsung aja ya teman-teman ya sebelum dimulai kalau saya biasanya harus ini dulu kita berdoa dulu biar diberikan kemudahan teman-teman untuk menangkap apa yang saya sampaikan dan untuk saya juga biar mudah dalam berkata-kata. Gitu ya. Oke. Oke. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Gimana? Udah mantap ya? Oh iya nanti Cip, no, cip. Ben nggak bisa. rekamannya nanti akan kalau mau diulang silahkan bisa nanti saya simpen di channel YouTube saya di Gaza Arithmetica ya. Jadi nanti kalau ada yang mau direview silahkan dibuka aja itunya linknya. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, Gas, main gas, no. nomor satu, yang A, poin A. Jadi modul satu itu ini saya ngambil dari buku. Ada beberapa yang mungkin akan saya jelaskan detail. Ada yang sekilas. Kayak poin A ini pengertian himpunan. Izin nanti suaranya di unmute dulu ya, biar saya bicara. Nanti kalau ada yang mau bertanya, boleh pakai reaction ya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh. Oke ya, sip ya. Kita tadi Mas Fadli atau Mas Andi bergerak, boleh di unmute dulu, takut bocor suaranya. Boleh, Mas Andi, Mas, udah. Susah, tuh. Fadli, oke. Jadi izin ya, bagi teman-teman yang baru masuk, mohon di unmute dulu biar suaranya tidak beresonansi ya. Takutnya nanti malah kedengarnya apa gitu ya. Oke gitu teman-teman, Bismillah ya. Nah, jadi modul pertama itu berkaitan dengan yang namanya himpunan teman-teman. Jadi di sini itu adalah pengertian dari sebuah himpunan. Ya bisa dibaca sendiri lah. Himpunan adalah sekumpulan sekelompok objek yang memiliki ciri sama dinyatakan dengan jelas. Ini di board lagi jelas. Nah jadi harus jelas dia dinyatakannya. Contohnya gimana nih? Contohnya himpunan semua mahasiswa UT. Oh berarti dianya didefinisikan bahwa seluruh mahasiswa UT. Kalau misalnya ada mahasiswa dari misal univ lain ya nggak boleh gitu. Jadi himpunan semua mahasiswa UT mau prodi apapun, mau yang di Medan, mau yang di Makassar, mau prodi SI, mau prodi biologi, matematik, hukum gitu dan seterusnya, selama dia mahasiswa UT maka dia dihimpun. Oke ya. Yang kedua, himpunan mahasiswa UT yang registrasi mata kuliah kalkulus 1. Nah, pasti mahasiswa teman-teman di sini semua nih, mahasiswa UT yang registrasi mata kuliah kalkulus 1. Karena kan mungkin pada ngambil kalkulus 1 nih di sini semua. Nah, kita bisa membuat sebuah himpunan. Kalau yang nggak ngambil kalkulus 1, ya nggak boleh masuk himpunan kita gitu. Paham ya gitu. Nah, terus yang C, himpunan semua bilangan asli yang lebih kecil dari 10 berapa aja?
bilangan asli. Oh, nanti kita akan lihat hierarki bilangan ya teman-teman ya. Bilangan asli kurang dari 10 itu, asli itu startnya dari 1. Jadi di sini itu 1, 2, 3, dan seterusnya ya. 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9. Sedangkan ini bukan asli, jadi nggak boleh masuk geng kita nih. Geng kita. Geng bilangan asli gitu. Ini kayak ngegeng gitu loh. Ya, ini pengertian himpunan ya. Jadi saya cuma bacain aja. Nanti kalau ada yang mau ditanyain boleh ya. Yang keempat, himpunan huruf vokal. Kita tahu huruf vokal tuh A, I, U, E, O. Ya udah, itu gengnya. Jadi kalau misalnya ada konsonan, ada Z, ada B, nggak boleh masuk geng. Ya, himpunannya itu adalah A, I, U, E, O gitu. Itu namanya himpunan ya. Kalau misalnya teman-teman biasanya nih, kalau misalnya tuton atau apa suka ditanya, contohkan, berikan contoh himpunan gitu ya. Ya himpunan aja, misal apa? Himpunan tuh banyak ya, nggak harus ke arahnya matematis. Misal himpunan binatang-binatang peliharaan di rumah misal gitu. Apa nih, ada kucing, ada kelinci, gitu-gitu lah ya. Teman-teman nanti bisa mengartikannya sendiri. Oke, itu adalah himpunan. Yang berikutnya adalah lambang dan cara penulisan himpunan. Tadi kan kita ngomongin nih himpunan tuh apa aja. Sekarang nulisnya gimana? Nulisnya ada dua cara. Yang pertama adalah ini. Nih, yang pertama adalah menjelaskan berdasarkan ciri-cirinya. Misalnya dijelaskan penjelasan ciri-ciri objek. Nih, ini contohnya ini. Contohnya di 112. Misal M itu adalah, jadi ini bacanya gini, M di mana, bacanya nanti takutnya disuruh baca ya. M di mana M ini merupakan mahasiswa UT gitu. Itu namanya himpunan. Nah, jadi nggak usah dijabarin. Misal M itu adalah mahasiswa UT, nggak usah dijabarin. Misal kan ada Pipi Petriani, ada An Maulana, ada Adek, terus ada apa lagi, Adimas, gitu-gitu kan. Nah, jadi itu adalah penjabarannya. Tapi supaya simple nulisnya, maka ditulisnya adalah kayak gini ya. Ditulisnya biar simple, gini aja. Gitu. Terus kayak yang B, mahasiswa UT yang tergeser kalau 1 sama kayak yang sekarang ngambil gitu. Itu terregistrasi kalau 1. Jadi maksudnya lebih umum gitu. Nah, kayak ini, X merupakan bilangan asli lebih kecil dari 10. Kan simple ya. Nah, sebenarnya ada dua cara. Ada cara pertama, ada cara kedua. Kalau cara kedua, daftarin objeknya. Nah, jadi kalau yang ini itu setaranya dengan yang ini nih teman-teman. Nah, tuh. Ini namanya, ini ada dua cara ya. Ada dua cara. Yang ini itu setara dengan yang ini. Nah, gitu. Setara dia. Jadi kalau ini itu nulisnya pakai apa ya? Pakai sebuah kata yang sifatnya umum. Kalau yang yang ini, nah itu dia pakainya lebih spesifik. Apa aja tuh? Nah, itu boleh tuh. Gengnya siapa aja? Itu boleh. Aman ya? Oke, itu cara penulisan. Saya banyak skip ini kayaknya di awal. Nah, terus yang C, anggota dan turunannya. Bukan anggota. Anggota itu geng, teman-teman. Ngegeng gitu ya. Nah, misal nih, saya punya anggota V. V itu kumpulan dari A, I, U, E, O. V itu A, I, U, E, O. Berarti A itu gengnya V bukan? Iya, gengnya V, ya nggak? Nah, gitu bahasanya gitu deh. Gengnya V. Oh, berarti A itu himpunan bagian, bacanya gitu, anggota ya. Bukan himpunan bagian, sorry. Anggota. Jadi dianya elemen atau oke, di mute dulu ya, unmute dulu ya. Dulu sih, dulu baru ke Oke. Apera. Di unmute dulu. Boleh? Dulu Arjen. Hah? Di unmute Ya dulu udah boleh? tinggal mastikin dong. Hostnya tuh siapa ya? Saya tuh nggak jadi host. Mbak Faridah boleh di unmute dulu. Mungkin next nanti YouTube-nya pakai YouTube. Next nanti Zoom-nya pakai Zoom saya aja ya. Soalnya ini Zoom-nya Mas Bahri, jadi adminnya Mas Bahri. Kak, mungkin bisa coba klaim host, Kak. Gimana caranya ya? Di partisipan. Terus di bagian bawah itu ada claim host. Claim host. Oh iya, Nggak betul. sampai mute nih. Tapi saya nggak tahu itunya. Bisa. Oh, ada ininya Ada nggak ya? passwordnya. Oh, berarti Jadi harus hubungin kalian. harus hubungi Mas Baharinya. Jadi nanti nggak apa-apa deh. Next pekan depan mungkin dari saya aja.
biar nggak ini. Oke, agak kurang kondusif ya. Aduh, mohon maaf ya teman-teman. Halo. Saya nggak akan mulai ya teman-teman kalau berisik. Takutnya suaranya aneh gitu. Nggak akan dimulai. Mbak Farida? 200 atau 1.500, Pak? Adminnya nggak ada, Pak ya? Iya, adminnya nggak masuk, Pak. Jadi nanti mungkin next pakai ini yang nyiapin Mas Bahri adminnya. Jadi adminnya nggak ikut. Jadi oke ya. Mohon maaf itu. Oke, saya lanjutin tadi sampai mana ya? Oke. Hmm, ini clear all drawing. Oke, lanjut ya. Tadi sampai mana ya? Lupa saya juga. Contoh Oh ya, 113. oke. Oke. Contoh 113. Iya betul, contoh 113. Jadi dia itu kayak anggota gitu. Tadi bahasanya saya mak saya nyebutnya gitu, bahasanya kayak gengnya gitu. Nah, jadi kalau A itu gengnya A I U E O bukan? Iya gitu. Kalau I U E O anggotanya si ini bukan? Ya anggotanya juga walaupun 4 orang gitu atau 4 huruf gitu. Jadi dia itu anggota. Tapi kalau ada B dia bukan anggota. Lambangnya adalah kayak huruf E. Kayak huruf Recording E. in progress. Kayak huruf E tapi dia dicoret gitu. Nah, itu adalah bukan anggota gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat sendiri di poin ini juga sama. Nah, jadi intinya harus tahu kalau ada lambang E adalah anggota, kalau ada ini namanya adalah bukan anggota gitu ya. Nah, terus kalau saya punya bentuk gini namanya disebut himpunan kosong ya teman-teman ya. Nah, apa sih bedanya himpunan kosong sama himpunan nol? Awas hati-hati, beda nih teman-teman. Ada kosong, ada nol ya. Kalau kosong, ini namanya himpunan kosong atau dianya ditulisnya kayak gini. Ini kosong. Nah, kalau nol tuh gini. Itu beda ya. Jadi nol sama kosong itu beda. Saya suka analogiin kalau nol itu teman-teman ikut ujian, tapi teman-teman nggak bisa ngerjain. Jawabannya nol. Jadi nilainya nol. Kalau kosong, teman-teman nggak masuk gitu, nggak ada nilainya, kosong. Sip ya, beda ya antara 0 sama kosong. Oke, yang D, himpunan berhingga atau tak berhingga. Kalau berhingga itu bisa ditentukan teman-teman. Ini, himpunan berhingga itu dia itu bisa ditentukan anggotanya banyaknya berapa. Contoh yang A, himpunan berhingga banyaknya anggota 4 buah. Siapa aja anggotanya? Anggotanya 2, 4, 6, 9 gitu. Jadi ini namanya adalah himpunan berhingga namanya teman-teman. Didefinisikannya itu dianya spesifik, jumlahnya ada, banyaknya bisa dihitung namanya. Nah, kalau misalnya tak berhingga, berarti dia yang B itu dia berhingga atau tak berhingga? Berhingga. Kenapa? Karena 2x sama dengan 4. 2x sama dengan 4 itu x-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 2. Ini kan himpunan X. Berarti kalau saya tulis B itu himpunannya adalah apa? 2 doang. Karena X-nya 2 gitu. Jadi dia berhingga atau tak berhingga? Berhingga karena banyaknya anggotanya ada 1. Gitu. Jadi dia bisa didefinisikan gitu ya. Jumlahnya ada berapa. Kalau tak berhingga nggak bisa. Contohnya n. N itu adalah bilangan asli teman-teman. Natural. Jadi n bilangan asli. Bilangan asli itu berapa aja? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah terus sampai berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah nggak ada akhirnya. 100, 1000, 50 juta, 50 miliar gitu. Wah nggak ada habisnya. Namanya disebut tak berhingga namanya. Wah banyak banget gitu ya. Sip ya. Oke, selanjutnya himpunan bagian dan komplement. Nah, kalau himpunan bagian itu sebenarnya mirip anggota, cuman kalau himpunan bagian itu dia dinyatakannya dalam bentuk himpunan. Gitu ya. Nah, jadi ini ada himpunan bagian, ada himpunan bagian sejati. Himpunan bagian itu dianya dilambanginnya kayak gini. Jadi ini himpunan bagian namanya. Nah, kalau
Kalau yang ini namanya himpunan bagian. Nah, kalau yang ini namanya himpunan bagian sejati. Apa bedanya? Jadi kalau himpunan bagian itu ada kemungkinan anggotanya sama ya. Nah, kalau himpunan sejati ini A-nya nggak mungkin sama dengan B. Contohnya di bawah ada. Misal nih. Nah, contohnya adalah misalkan A 2 3 4 lalalala dan seterusnya. Nah, maka B itu sama dengan C, C itu sama dengan B. Nah, ini paham nggak kenapa ini bisa gini? Jadi B itu anggotanya adalah berapa aja? B itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau C, nah sebenarnya C itu bisa di apa namanya? Bisa di ini teman-teman, bisa di apa? Bisa di urutkan. Jadi 5 4 3 2 1. Urutin deh. 1 2 3 4 5. Oh, ternyata kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah himpunan B itu sama dengan himpunan C atau himpunan C-nya sama dengan himpunan B. Nah, makanya yang A tuh. Nah, kalau yang B, benar nggak sih A itu himpunan bagian B? Jadi A itu sama dengan apa? A itu sama dengan 2, 3, 4. 2, 3, 4 ini merupakan himpunan bagian. Jadi bagian dari gitu ya. Bagian dari B. Benar nggak sih? Benar ya. Bagian dari B benar nggak? Benar, karena B itu 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa benar? Karena bagian 2, 3, 4 ini ada di sini. Jadi ada semuanya di sini. Itu namanya himpunan bagian. Ditulisnya lambangnya ini ya. Lambangnya itu kayak C gitu, ada bawahnya. Jadi himpunan bagian atau disebutnya subset ya teman-teman. Kalau ada yang suka bilang istilah di matematiknya subset itu maksudnya subset. Jadi A-nya adalah subset B. Jadi dia ada di dalam gitu ya. Kayak misal contohnya deh, yang konkretnya adalah apa? Kayak Pulau Jawa gitu. Jadi saya punya himpunan A misal gitu ya. Saya punya himpunan A. Himpunan A itu misal adalah himpunan pulau-pulau di Indonesia. Misal kan banyak banget tuh pulau di Indonesia ya. Misal taruhlah, atau nggak usah deh, saya spesifik aja. Pulau Jawa, pulau apa lagi? Pulau Kalimantan. Itu adalah A. Nah, saya punya B. B itu adalah semua pulau di Indonesia. Semua pulau di Indonesia. Boleh nggak saya sebut A itu subset B? Boleh. Kenapa? Karena Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan semuanya ada di Indonesia. Semua pulau di Indonesia gitu. Oke ya, jadi kurang lebih gitu. Saya harap sih ini paham ya, maksudnya subset tuh kayak gitu. B itu subsetnya C, bener nggak? Bener. B itu di dalamnya ada di C. Jadi ini juga bener. Ini juga bener. Ini himpunan bagian sejati dari B. Benar juga. Kenapa? Karena A di sini tidak mungkin sama dengan B di sini ya. Karena A-nya kan 2, 3, 4 ya. B-nya 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Aman ya? Oke, ini dikasih contoh nih di buku. Di buku tuh dikasih contoh. Jika A sama dengan ini, oh iya, ada satu lagi yang belum ini tuh. Apa ya tadi? Kok ada ya? Oh ini, komplement nih teman-teman. Himpunan komplement A itu ditulisnya ini. Komplement itu apa? Selain teman-teman. Ya, jadi ada yang namanya komplement. Komplement itu selain. Komplement itu selain. Ya, komplement itu selain. Jadi kalau misalnya saya punya A. A ini adalah 1, 2. Saya punya namanya adalah S. S itu semesta namanya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, dikatakan komplement A ditulisnya kayak gitu atau kayak gini namanya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bilangan apa? Himpunan A. Himpunan bukan A tapi masih ada di S. Jadi nggak boleh A. Berarti kalau nggak boleh A berapa aja? Oh, A teh berapa ya? 1 sama 2. Berarti 1 sama 2 nggak boleh. Jadi bolehnya berapa dong? 3, 4, dan 5. Nah, itu namanya adalah komplement namanya. Komplement itu selain gitu ya. Jadi selain. Namanya komplement. Nah, jadi ini kalau misalnya nomor 7, 117 itu semesta itu kayak apa ya? Kayak
Ini deh, semesta itu total gitu, totalan. Nah, kalau A-nya itu 13579, A-nya adalah 13579. Nah, itu yang komplement itu sisanya nih. Berarti 0, 2, 4, 6, 8. Nah, ini namanya komplement. Bisa ya? Nah, kalau B-nya 135 gimana? Ya kayak tadi lagi, 135. Selain 135 berapa aja? 0, 2, 4, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Jadi kita sepakati dulu itu. Nah, saya punya C. C-nya 0 sampai 8. Berarti kalau bukan C, berarti berapa? 9 doang. Bisa ya? Namanya adalah komplement. Gitu. Aman ya? Oke, ini masih belum ke intinya teman-teman. Jadi masih prolog ya ini tuh. Bab modul 1 itu masih kayak apa namanya? Awalan lah gitu ya. Jadi harus tahu nih awalnya. Oke, saya lanjutin ya. Yang F, operasi himpunan dan diagram Venn. Nah, di sini ada operasi nih, udah mulai nih. Kayaknya ini udah mulai nih apa namanya? Pengenalannya udah mulai ke arah-arah operasi. Jadi operasi himpunan itu, dalam himpunan itu ada beberapa operasi. Yang pertama disebutnya gabungan. Nih, yang pertama adalah disebutnya gabungan. Nih ya, gabungan. Gabungan itu menggabungkan. Jadi ngegabungin. Nah, saya tadi gambarin ini ya. Ini tuh kegeser kayaknya. Oh, tadi kayaknya saya ngegeser deh. Ya udah nggak apa-apa lah, ini tadi ininya gambarnya kegeser. Oke. Jadi poinnya gini teman-teman, nanti ada 3 nih istilahnya ya. Ada apa namanya? Ada gabungan. Gabungan tuh gimana? Jadi gabungan tuh gini. Misal ada si A itu punya ini. Ini namanya A. Nah, yang ini namanya B. Gitu kan, ini namanya B. Nah, ini kalau digabung jadi gimana? Ini kalau digabung jadi gini teman-teman. Nih A gabung B. Jadi digabung jadi semuanya gitu. Itu namanya penggabungan. Nah, misal saya punya yang kondisi kayak gini. Ini adalah A, ini adalah B. Nah, kalau A gabung B itu digabung. Jadi intinya himpunan yang dimiliki oleh A dan himpunan yang dimiliki oleh B itu digabung. Itu namanya gabungan. Digabung teh ya ya gabung-gabungin gitu. Nah, itu namanya gabungan ya. Nah, terus nanti ada yang namanya irisan. Kalau irisan itu cari yang sama. Jadi kalau saya lihat irisannya antara A sama B yang mana? Yang ini. Nah, ini namanya adalah irisan antara A sama B. Jadi cari yang sama. Ya. Nah, terus kalau yang ini mana irisannya? Kosong. Nggak ada yang sama. Nah, disebutnya adalah himpunan kosong atau lambangnya kayak gini. Nah, terus kalau selisih itu adalah himpunan A, tapi nggak boleh B. Nggak boleh B gitu. Jadi itu kalau selisih. Jadi saya punya A, kalau A itu kan segini. Tapi nggak boleh yang ini nih, nggak boleh yang merah. Nggak boleh yang merah, jadi yang merahnya dihilangin. Jadi kalau yang merahnya dihilangin jadinya gimana dong? Jadinya cuman gini doang dianya. Nah, gitu. Namanya adalah apa nih? A kurang B. Nah, tapi kalau gambarnya kayak gini gimana? Ini adalah A dikurangi B. Ini tuh harusnya dan ya teman-teman ya. Mohon maaf. Ini saya hapus aja nih kayaknya. Ini nanti salah. Ini kayaknya tadi pas akhir saya kegeser. Oke, jadi tadi ini apa tadi saya tulis ulang ya. Ini itu adalah diagram apa? Diagram A gabung B. Nah, kalau ini diagram apa? Diagram A irisan B. Nah, kalau ini diagram
A kurang B. Ada pertanyaan dulu nggak? Jadi A, ini tuh A. Tapi nggak boleh B. Orang nggak ada yang sama, berarti tetap aja. Ya, jadi dia A, tapi nggak boleh B. Orang nggak ada yang B, ya udah berarti A semuanya gitu. Nah, sekarang kalau misalnya B kurang A gimana? Kebalikannya. Berarti kalau B kurang A tuh B, tapi nggak boleh A. Gitu. Jadi dia tuh B, tapi nggak boleh A. Berarti gambarnya gimana? Gini nih. Segini doang. Paham ya? B, tapi nggak boleh A. Gitu. Nggak boleh yang A di sini. Nah, ini juga sama nih. A, ini B. Dia B, tapi nggak boleh A. Ya udah gambarnya gitu. Bisa ya? Bisa ya? Nah, sekarang kita akan terapkan di dalam bentuk contoh yang ini. Jadi di dalam bentuk contoh, dalam bentuk gambar. Nah, saya punya A. Ini saya tulisin ya. Jadi saya punya A. A ini adalah anggotanya berapa aja nih? A nih, anggotanya berapa aja tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Itu A. Kalau B anggotanya berapa aja? B sama dengan 4, 5, 6, 7, 8. Itu kan B ya? Nah, kalau si 9 ini apa? Ya, nggak tahu deh. Bukan A, bukan B gitu ya. Namanya semesta. Semestanya itu adalah dari 1 sampai 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sekarang dengan menggunakan apa nih? Dengan menggunakan bentuk seperti ini, diharapkannya kita bisa tahu nih A gabung B berapa. Coba kita cek ya. Kalau A gabung B, itu sama dengan apa? Digabung itu semuanya ditulis, teman-teman. Jadi semua yang ada di A dan di B ditulis. Ada 1 nggak di A? Ada, tulis. Ada 2 nggak dia di sini? Ada, tulis. Ada 3 nggak di sini? Ada, tulis. 4 ada nggak? Ada, tulis. 5 di sini ada nggak? Ibarat kayak ini bakal kalau mau camping kan suka ada bagi-bagi tugas ya. Kamu bawa ini nggak? Kamu bawa ini nggak? Nah gitu. Jadi kalau digabung jadi punya nih berdua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah jadi mereka berdua A sama B kalau digabung punya 1 sampai 8. Gitu ya. Itu namanya gabungan. Nah kalau irisan gimana? Yang namanya irisan itu cari yang sama. Mana yang sama di antara A sama B? 1 sama nggak? Enggak. 2 sama nggak? Enggak. Mana yang sama ya? Ternyata kalau kita lihat yang samanya adalah berapa nih? 4 dan 5. Maka bisa saya tulis bahwasannya A irisan B 4 dan 5. Jadi irisan itu cari yang sama ya. Cari yang sama. Aman ya? Nah, sekarang kalau yang A kurang B gimana A kurang B? Nah, kalau saya nulisnya gini biasanya. Ini dalam ini kalau oret-oretnya ya. Kalau A kurang B itu gini. A kurang B itu tulis A. 1, 2, 3, 4, 5. Nih, tulis A. Tapi nggak boleh B. Nggak boleh 4 nih. Berarti nggak boleh 4. Nggak boleh 5. Nggak boleh nih 5. Nggak boleh 6. Nggak boleh 7. Nggak boleh 8. Berarti sisanya berapa? 1, 2, 3. Gitu ya. Jadi ini adalah A kurang B. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Jadi apa namanya raise hand itu atau apa motong saya nggak apa-apa. Cuman maksudnya diatur si apa si mute unmute-nya. Jadi kalau lagi ngomong dibuka, kalau nggak ngomong boleh dimatiin gitu ya. Jadi nggak harus teman-teman diem. Jadi kalau ada yang mau ditanya boleh ya. Sip. Nomor poin D sekarang. Kalau poin D itu B dikurang A. Jadi yang namanya B dikurang A itu teman-teman tulis B. B-nya berapa? 4, 5, 6, 7, 8. Loh, tahu dari mana? Ini B nih. Nih. Ya kan? B itu 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata nggak boleh A. Berarti kalau nggak boleh A, nggak boleh 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 4 nggak boleh dong. 5 nggak boleh dong. Berarti apa dong? 6, 7, 8. Itulah B min A. Bisa ya? Yang berikutnya adalah A. Apa nih kalau yang ada ini? Boleh bantu apa? Kalau ada topinya apa namanya? Komplement. Komplement. Komplement itu berarti apa? Selain A. Wah, selain A siapa aja ya? Pokoknya mah nggak boleh 1, 2, 3, 4, 5. Tapi masih di S. Berarti berapa aja? 1 nggak boleh sampai 5. Berarti adanya berapa sisanya? 6, 6, 7, 8, 7. 9. Betul. 6, 7, 8, 9. 10 enggak? Iya, Enggak Kak. ya. Sampai 9 aja. Kebablasan kalau 10. Anak ele ya. Nah, kalau yang F gimana kalau yang F?
A gabung B, jadi dia kerjain dalam kurung dulu. Terus dikomplemenin, berarti komplement. Halo, di-unmute dulu ya. Jadi kalau mau komen boleh, kalau ini di-unmute. Oke, jadi A gabung B itu yang ini. Ini tuh. Oh, wait. Gimana? Udah. Oke. Jadi A gabung B tapi di komplemenin. Jadi si A gabung B itu yang ini nih, A gabung B itu. Tapi komplemennya berarti yang nggak ada di 1 sampai 8 berapa? 9 gitu. Nah, makanya dia 9. Gitu ya, teman-teman ya. Bisa ya. Jadi cara memahami bahwa operasi himpunan itu seperti itu. Ini masih himpunannya. Nah, sekarang himpunannya itu masih yang asli. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas hierarki himpunan. Sebelum ke hierarki ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum ke hierarki, sambil saya cek ada pertanyaan nggak ya? Boleh nih di raise hand tuh, kata Kak Aya. Oke. Tidak ada? Oke, lancar ya kayaknya ya, masih gampang ya. Oke, lanjut ya. Berarti hierarki. Wah, hierarki itu apa? Kayak silsilah teman-teman. Wah, ada kakek uyutnya gitu ya. Nah, kakek uyutnya bilangan ini atau himpunan bilangan disebutnya bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks itu ini bentuknya. Oke, bentuknya adalah A ditambah BI. Ya, jadi hierarki himpunan bilangan. Jadi bilangan kompleks itu adalah A ditambah BI dengan AB adalah anggota bilangan real. Contohnya gimana? Contohnya kayak misal adalah sebuah bilangan Z 2 ditambah 3I. Dengan I itu adalah akar min 1 teman-teman. Jadi akar min 1 kan nggak real ya, nggak bisa didefinisikan oleh merupakan bilangan real. Jadi dia itu merupakan bilangan kompleks. Ini kakek uyutnya namanya. Nah, jadi dia tuh punya anak, ibaratnya begitu. Yang pertama adalah bilangan real. Bilangan real itu bilangan yang suka kita pakai di matematik biasanya, pada umumnya ya. Di matematika, kayaknya di fisika juga biasanya rata-rata dia pakainya bilangan real. Nah, bilangan imajiner ini adalah bilangan I dan teman-temannya gitu. I itu akar min 1 teman-teman. Jadi kalau akar min 1, akar min 2, akar min 3, ya benar, akar min 4, akar min itu namanya imajiner. Nah, itu namanya cabangnya lah ya. Nah, bilangan real punya anak nih, namanya bilangan rasional dan ini tuh kayaknya ada kesalahan, bukan rasional. Ini namanya adalah irasional, teman-teman ya. Ya, jadi bilangan rasional itu apa? Jadi saya definisiin ya. Kalau bilangan rasional itu, jadi bilangan rasional itu bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A B-nya bilangan bulat. Jadi contohnya bilangan rasional itu pecahan lah teman-teman ya. Nah, jadi pecahan, tapi nggak semua pecahan ya. Ya, bilangan rasional itu 2 per 3, 3 per 1, 4 per 2, 5 per 7. Pokoknya segala sesuatu yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Sekarang pertanyaan saya, kalau Pi dia rasional nggak? Kalau Pi rasional nggak? Ayo. Pi ini? Nggak rasional. Kenapa nggak rasional? Karena desimalnya tidak terhingga. Oh iya betul, desimalnya itu nggak terhingga. Nah, tapi zaman SMP gitu ya, belajar tuh 22 per 7. Kalau 22 per 7 rasional nggak? Rasional, tapi Pi ini sebenarnya dia bukan 22 per 7 ya. Jadi Pi itu nilainya adalah sekian. Nah ini, jadi kalau ini disebutnya adalah bilangan irasional. Nggak bisa jadi pecahan. Tapi kalau 22 per 7 rasional nggak? Rasional. Pertanyaannya apakah ini sama? Beda. Jadi gitu ya. Jadi dulu zaman SMP mungkin belajar bahwa Pi itu 22 per 7. Nah sekarang di S1 harus tahu bedain antara 22 per 7 sama Pi. Ya, jadi Pi itu 3,14 sekian gitu. Nggak ada polanya, nggak bisa dibikin jadi pecahan. Gitu ya. Nah, terus anaknya bilangan rasional adalah apa? Bilangan bulat, teman-teman. Tadi bisa bulat, bisa pecahan. Nah, yang bulat punya anak namanya cacah gitu loh. Ini silsilah namanya. Silsilah kekeluargaan ya. Jadi dia punya anak namanya apa?
namanya Cacah. Nah, si Cacah punya anak, Cacah tuh startnya dari 0, teman-teman. 0, 1, 2, 3. Punya anak namanya 0 sama 1, 2, 3. Disebutnya asli yang tadi yang kita bahas ya. Terus tadi kalau yang minus disebutnya bilangan bulat negatif ya. Nah, bilangan asli punya anak gitu ya. Ya bahasanya begitulah ya. Ini biar kita tuh ada bayangan, oh ini keturunannya ini toh ternyata. Jadi ini keturunannya adalah bilangan prima, bilangan satu, dan bilangan komposit. Komposit itu adalah bukan prima, tapi nggak boleh satu. Jadi sisanya lah gitu ya, komplemennya. Bilangan asli yang bukan prima dan tidak satu. Gitu ya, itu mah silsilah. Jadi teman-teman harus tahu itu silsilah kekeluargaan dari sebuah bilangan. Oke, lanjut yang H, himpunan bilangan dan operasinya. Ini yang tadi ya sebenarnya saya skip aja nih kayaknya. Ini kayak gabungan A gabung B gitu. Jadi teman-teman bisa ngegabungin antara yang A sama yang B gitu ya. Oke. Nah, di sini ada A, di sini ada B. Gabungin tuh jadi apa tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Makanya nanti jadinya ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi digabungin. Ini sama kayak yang tadi ya. Menggabungkan dua himpunan. Gabungin aja. Kalaupun ada yang sama dihitungnya 1 ya. Jangan jadi 2 ya. 4-nya ada 2. Ya udah 4 aja ya. Gitu. Jangan jadi 4 ya. Nah, terus kalau dia irisan, berarti dia harus cari yang sama. Yang samanya itu antara ini apa nih yang sama? 4 kan sama nih. 5 sama nih. Terus mana lagi yang sama? 6, 7, 6, 7. Nah, yang merah ini yang sama, makanya ditulis di sini 4, 5, 6, 7. Paham ya? Nah, kalau A kurang B, masih inget nggak A kurang B? Yang A, tapi nggak boleh B. Nggak boleh 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7-nya coret. Gitu. Nggak boleh ini. Makanya sisanya adalah 2, 3. Gitu ya? Aman ya? Oke, gitu. Jadi saya anggap aman aja ya. Jadi ini kalau A iris B, nah ini sebenarnya lebih tepatnya pakai kurung ya. Nah gitu. Nanti jadinya adalah 4, 5, 6, 7 digabung 2, 3. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya gitulah kurang lebih ya. Teman-teman yang ini nanti silakan. Oh iya, kalau ini dia harus bilangan Z ya. Jadi kalau N itu tadi bilangan apa tadi? Asli ya. Startnya 1 sampai tahingga. Nah kalau Z namanya bilangan bulat ya. Tadi lambang-lambangnya ya. Z itu dari tahingga min 2, min 1, 0, 1, 2 sampai tahingga. Itu namanya bilangan Z, bilangan bulat. Di sini nih silsilahnya nih. Bilangan bulat tuh ini. Nah, ini bilangan Zahlen. Nah, gitu ya. Nah, kalau bilangan asli ini natural N. C kompleks, R real gitu ya. Gitu ya. Sip. Aman ya. Jadi silakan nanti bisa baca sendiri, tapi kalau mau ada yang tanyain boleh. Nah, yang jadi masalah tuh ini. Jadi salah satu yang keluar itu tipikal di soal ujian ya. Di soal UAS, ini kita udah ngomongin UAS. Sambil sedikit nyepil ya teman-teman ya. Jadi soal UASnya kayak gimana sih? Nah, ini biasanya suka nanya tapi nggak nanyanya A, B, C, D, E ya. Nah, ini anaknya banyak. Jadi nanyanya cuma satu aja paling gitu ya. Nanyanya satu. Jadi nanyanya nggak banyak banget gitu. Oh iya, jadi hati-hati ketika 11 Kak ini. Tolong dicerangin contoh oh soal iya, boleh. Makasih. Boleh. Jadi nomor 11 itu sebenarnya di sini itu saya juga nggak ngerti ini bukunya itu kayak muter-muter ya. Maksudnya muter-muter tuh di sini ada pertidaksamaan, tapi ini itu dijelasinnya nanti nih teman-teman di akhir. Pindah dia. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya saya punya di sini adalah A anggota, kita ngomongin bilangan nih, bedain gini ya teman-teman. Saya punya A. A itu sama dengan ini ya. Ini tuh adalah X di mana min 1 kurang dari X, misal ya, kurang dari 6 dengan X anggota atau himpunan. Ini anggota bilangan atau subset dari Z. Teman-teman masih ingat nggak Z itu apa? Z itu apa? Bilangan bulat. Bilangan bulat. Kira-kira kalau saya definisi, ini bukan yang ini ya. Misal, ini maksud saya jangan A ya. Apa ya? Misal M deh gitu ya. M.
Nah, menurut teman-teman ini kalau saya definisiin, kalau saya uraikan, itu berapa aja X-nya? Min 1, Betul, 0 betul. Min sampai 1, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Udah ya? Nah, tapi Ya. kalau saya punya N, tapi ininya sama teman-teman. X di mana min 1 kurang dari X kurang dari 6. Tapi X-nya itu adalah anggota bilangan asli. Ini tidak ada gininya ya. Nah, ini berapa aja? 1 sampai 5. Betul, kan bilangan asli. Kalau bilangan asli mah 1 sama 0 nggak masuk atuh ya. Berarti kalau saya tulisin berarti 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Paham gitu? Tapi saya punya bilangan P misalnya. Iya, Saya punya X di mana min 1 kurang dari X kurang dari 6. X-nya itu anggota bilangan real. Ayo gimana kalau kayak gini? Anggota bilangan real berapa aja X-nya? Banyak, Kak. Wah, banyak banget teman-teman. Jadi teman-teman nggak boleh definisiin ketika dianya anggota bilangan real dengan angka-angka yang kayak gini, yang bulat-bulat nggak boleh. Jadi gimana caranya? Kalau saya punya dianya anggota bilangan real, maka dianya caranya harus digambarkan dengan garis bilangan. Garis bilangan teh gimana? Ini gambarin di sini min 1, di sini berapa? 6. Karena dia itu rentangnya berada di antara lah, bahasa simpelnya begitu, maka ini boleh saya gambarin kayak gini teman-teman. Karena ininya ada sama dengan, maka saya bulat penuh gitu. Karena di sininya tidak ada, berarti dia kosong aja. Sampai sini paham dulu? Sampai sini paham dulu mendefinisikan ini? Paham, Kak. Paham ya? Paham ya? Ini saya hapus boleh? Saya tuh belum terbiasa dengan OneNote, jadi ini mau saya hapus boleh, mau saya nulis untuk jelasin yang ini, boleh ya? Kalau mau yang Boleh. capture boleh nih. Jadi mohon maaf ya, saya hapus ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah paham ini, oke, aman ya? Atau ini bisa digeser nggak ya? Bisa sih harusnya, cuman saya nggak tahu caranya. Oh ya bisa. Tapi saya pengen ini tetap ada. Nah, sekarang saya coba saya coba iniin. Halo, halo. Kenapa jadi hitam? Kayaknya udah mentok deh. Suara saya terdengar? Terdengar, Kak, Oh, aman-aman. terdengar. Tapi kenapa ininya jadi gini ya? Tes. Ya, saya lupa tadi merecord yang bagian tadi. Oke, lupa. Yang tapi nggak apa-apa lah. Jadi next ya. Jadi mudah-mudahan tadi yang bagian tadi paham ya teman-teman ya. Bagian yang jadi ada kepotong nih. Saya lupa. Ya nggak apa-apa. Bagian yang kedua, sistem bilangan real. Jadi sistem bilangan real itu tadi ya. Jadi ini intinya adalah ada sifat komutatif, ada penjumlahan, ada perkalian ya. Ada apa namanya? Asosiatif, distributif. Ada yang mau ditanyain nggak ini? Ya ini kayak penjumlahan, perkalian gitu, kayak 2 kali 3 sama kayak 3 kali 2 gitu ya. 2 tambah 3 sama kayak 3 tambah 2 gitu-gitu. Nah, terus ini ada urutan. Jadi urutan itu gimana kalau lebih kecil dianya ke kiri, kalau lebih besar dianya ke kanan gitu ya. Nah, kalau lebih kecil dari 0 berarti 0 ke kiri. Kalau lebih besar dari 0, 0 ke kanan gitu. Itu di garis bilangan tadi yang udah kita bahas. Makanya tadi saya bilang ini tuh sebenarnya muter-muter karena si materi ininya ada di bab yang kedua gitu ya. Ada di subbab bukan bab sih, ada di bagian yang kedua.
Oke ya. Nah, ini sebenarnya kita udah mau masuk ke yang namanya pertidaksamaan. Ya, jadi kita udah mau masuk ke pertidaksamaan. Nah, jadi pertidaksamaan teh mana ya? Oke, jadi balik lagi ke sini ya. Jadi dari sini, tadi kan muter-muter tuh, tadi kita udah bahas yang kurang dari, di antara gitu ya. Jadi sebenarnya ini tuh materinya adalah, boleh saya tulis kayak gini teman-teman. Jadi kalau misalnya saya punya daerah kayak gini, ke kanan, ini boleh saya tulis ini tuh himpunannya X-nya lebih besar dari A gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya saya punya kayak gini, ini adalah X-nya kurang dari A ya. A. Gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya saya punya gini, itu maksudnya gitu dia. Set. Nah, berarti dia apa nih? A kurang dari X kurang dari B ya. Nah, kalau yang kayak gini boleh nih teman-teman bilang X-nya di antara A dan B. Tapi hati-hati kalau ada sama dengan ya. Jadi kalau saya amannya bacanya adalah A kurang dari X kurang dari B gitu aja. Atau ada yang X lebih besar dari A dan X kurang dari B ada. Tapi kalau paling gampang, simple cara bacanya adalah A kurang dari X kurang dari B gitu aja ya. Nah, terus kalau dianya misah pakai atau teman-teman. Jadi kalau saya punya misah gini. Ini misah gini ya. Berpisah gitu ada dua. Jadi gimana cara nulisnya? X kurang dari A atau X lebih besar dari B. Bisa ya? Kalau ke kiri kurang, kalau ke kanan lebih gitu. Kalau ada dua kiri kanan nggak jadi gini ya. Nggak gitu ya. Jadi dianya kurang dari atau lebih dari. Nah, kalau misalnya gini gimana? Nih gini, gimana? Ada yang bisa bantu saya? A kurang dari X kurang dari B. X kurang dari B. B. Atau Oh, X lebih dari C. atau apa? X-nya X lebih lebih besar dari dari C. lebih dari C. Gitu, bisa ya? Nah, nanti variasinya adalah ada sama dengannya. Ini sebenarnya cara buktiin teman-teman. Nah, ini penting banget. Dianya adalah sifat trikotomi. Ya, ini penting banget. Jadi intinya adalah kalau apa ya? Jadi antara dua bilangan itu hanya berlaku salah satu. Contoh misal gini. 3 sama 3 hubungannya apa? Sama dengan lebih dari? Sama dengan. Sama dengan. Kalau 3, 4 gitu. Kurang 3 kurang dari gitu 4. ya. Kalau 3, 5 kurang dari. Kalau 3, 2 lebih dari. Nah, jadi maksudnya tuh gitu dia. Trikotomi yang pertama, trikotomi itu adalah setiap dua buah bilangan X hanya berlaku salah satu, nggak mungkin dua-duanya, nggak mungkin 3 gini. Jadi hanya berlaku kurang dari, sama dengan atau lebih dari, gitu ya. Nah, itu transitif. Ini juga di pengmat juga kan biasanya juga bahas. Jadi X kurang dari Y kurang dari Z, berarti X-nya kurang dari Z ya. Jadi kayak misal ini, misal siapa ya? Misal saya, misal ini tuh misal saya lebih muda daripada kakak saya. Kakak saya lebih muda daripada ibu saya. Ya kesimpulannya apa? Saya pasti lebih muda daripada ibu saya, kan gitu ya. Jadi kayak gitulah. Penambahan, kalau penambahan bisa ditambah atau dikurang masing-masing ruas ya. Nah, ini asalkan kedua ruasnya ditambahin Z. Nah, kalau perkalian, dia harus tak jelas Z-nya positif atau negatif. Karena kalau Z-nya positif, tandanya tetap nih teman-teman. Tandanya tetap. Kalau Z-nya negatif, tandanya berubah. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum ke sana? Ini kayaknya skip aja deh ini. Kayaknya skip aja. Nah, ini interval ya. Nah, ini yang tadi itu. Ya, interval. Nanti kita bahas interval juga nih. Ada yang tanya dulu nggak yang ini? Aman ya? Aman ya, udah. Nanti saya kasih contohnya. Tapi sebelum contohnya saya mau ke interval dulu. Sesuai urutan buku. Nah, jadi ini tuh adalah A kurang ini. Oh iya, jadi kalau misalnya saya interval tuh gini nih. Kan tadi saya penulisannya A kurang dari X kurang dari B gitu ya. Ternyata penulisan A kurang dari X kurang dari B itu bisa juga ditulis gini teman-teman. A, B. Itu namanya interval ya. Jadi ujung kirinya A, ujung kanannya B gitu.
Nah, tapi kalau di sini A kurang dari X kurang dari sama dengan. Sama dengan. Kalau sama dengan, saya penekanannya sama dengan, maka dianya kurungnya siku. Aman? Aman ya? Nah, sekarang kalau saya punya A kurang dari sama dengan. Ini kurungnya siku di mana? Di A. Berarti di sini nih si kurungnya sikunya. Paham? Kurungnya tuh siku, teman-teman. Kalau ini nggak ada sama dengan. Nah, kalau ini siku gitu. Jadi dia ada sama dengan. Jadi penulisan himpunan bisa digambarkan dalam bentuk selang. Nah, sekarang kalau misalnya dianya ada sama dengan dua-duanya gimana? Kalau ada sama dengan dua-duanya, berarti kurungnya siku dua-duanya tuh. Aman ya? Kurungnya siku dua-duanya. Nah, sekarang kalau misalnya X kurang dari B, X kurang dari B itu berarti dari B ada sama dengan sampai tahingga. Nah, tahingganya minus. Nah, makanya disebutnya min tahingga, B. Dan min tahingga selalu dianya kurung biasa. Ya, kurung biasa tahingga. Ininya siku. Karena ininya siku. Sampai situ paham, teman-teman? Dan seterusnya, dan seterusnya. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak sampai nomor 9? Ada yang tanyain nggak sampai nomor 9? Ada? Aman ya? Aman ya? Penulisan aja, teman-teman ya. Jadi suatu saat saya punya jawaban. Jawabannya itu gini. Himpunannya adalah misal ya, 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 3 atau X-nya lebih dari 5. Ini ekuivalennya sama apa nih? Berarti kurung siku 2, karena kan dianya di sini ada sama dengan ya. 3 kurung biasa. Atau, nah kalau atau pakainya ini kayak huruf U, atau gitu kan. Kayak huruf U, ini 5 nih. Berarti 5-nya kurung biasa sampai tahingga. Betul, tahingganya kurung biasa. Nah gitu penulisannya. Paham ya? Aman ya? Aman, Oke, Pak. ada pertanyaan dulu nggak? Ya oke, yang nggak ikut dari awal, ya mohon maaf nanti. Tapi tadi ada sempat hilang sih ininya. Apa namanya? Rekamannya, tapi nggak apa-apa. Kayaknya tidak terlalu banyak. Tadi cuma jelasin yang pengurangan tadi. Sip ya. Nah, sekarang pertidaksamaan. Masih ada 20 menit ya, tapi masih panjang nih. Gimana? Lanjut? Lanjut ya? Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai. Nah, inilah inti, bukan inti sih. Dari tadi juga inti. Ini yang tadi prolog sih. Cuman ini tuh kayak lebih ke ini. Jadi sekarang tuh ke pertidaksamaan. Nah, sekarang saya agak akan ini ya, improvisasi. Karena kalau di buku agak sedikit kaku, agak sedikit yang teks gitu, agak sedikit textbook gitu. Jadi kalau textbook tuh kayak kaku gitu loh. Nah, jadi saya coba agak improvisasi. Nah, pertidaksamaan itu intinya ada dibagi menjadi 3, teman-teman. Ada banyak sih sebenarnya. Cuman yang saya pahami yang paling gampang itu disebutnya pertidaksamaan linier. Yang kedua adalah bentuk rasional. Kalau di buku ini ya. Yang ketiga adalah bentuk mutlak. Kalau di buku BMP itu ya. Sebenarnya ada lagi sih pertidaksamaan irasional gitu-gitu. Jadi lebih kayak lebih sulit. Iya sih lebih sulit. Nah, cuman yang di buku ini yang dibahasnya adalah 3 komponen ini. Jadi ada pertidaksamaan linier, ada pertidaksamaan apa lagi? Rasional dan pertidaksamaan mutlak. Oke. Nah, yang gampang dulu, pertidaksamaan linier. Apa itu pertidaksamaan linier? Nah, pertidaksamaan linier itu tadi penggunaan trikotomi. Nah, saya punya rules-nya. Saya suka ngasih rules. Rules-nya gimana? Jadi, caranya adalah kalau ada pertidaksamaan linier, rules-nya adalah yang pertama, yang namanya ruas kiri. Ruas kiri. Nah, ini udah mulai nih. Jadi, siapkan ya. Jadi, ruas kiri itu adalah variabel. Ini berlaku mau yang ini ya, mau yang apa?
kidal atau kadal, kadal. Kiri dari lahir atau kanan dari lahir sama ya. Maksudnya biasa, sebenarnya bukan patokan utama sih, cuman biasain aja. Jadi ruas kiri variabel gitu ya. Nah, ruas kanan adalah konstan. Terus gunakan trikotomi ya. Gunakan yang tadi, yang dalil yang tadi 3. Yang keempat apa yang ketiga. Jadi lalu dia ntar boleh dibagi atau dikali oleh sesuatu yang positif, maka tandanya tetap. Ini bahasa sayanya gitu ya. Kalau teorinya yang tadi yang di atas. Atau dikali negatif, tandanya berubah. Contohnya gimana? Contoh namanya CBS. Nah, ini udah mulai nih CBS. Jadi kalau saya punya 2, X ditambah 3 kurang dari 5X ditambah 7. Ini berapa nih? Jadi teman-teman harus mindahin ruas kiri itu variabel. Ini kan variabel ada di kanan. Ini harus dipindahin ke kiri. Nah, kalau dianya ruas kanan harus konstan. Ini kan konstan. Harus dipindahin ke kanan gitu. Jadi harus dipindahin. Gimana caranya? Berarti pakai pemindahan ruas, atau sebenarnya nanti pakai, sebenarnya kalau mau berurut tuh jadi prosesnya ribet, tapi ini gampangnya gini, kalau positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif ya. Jadi 2X dikurang 5X gitu, kurang dari 7 kurang 3 gitu. Maka nanti saya bisa dapetin minus 3X kurang dari 4. Nah, maka X-nya lebih dari atau kurang dari? Lebih dari. Oke, lebih dari negatif 4/3. Kenapa lebih dari min 4/3? Karena pembaginya adalah negatif ya. Jadi karena pembaginya negatif, jadi bagian kirinya negatif, maka dianya berubah tanda. Tandanya berubah. Nah, itu adalah kalau linear. Jadi gampang lah ya kalau linear mah ya. Jadi mau prinsipnya adalah ruas kiri variabel, ruas kanan konstan gitu. Nah, sekarang kalau dianya pertidaksamaan kuadrat gimana? Nah, soal pembuktian enggak ya. Jadi ini saya skip aja teman-teman. Saya skip. Ini soal pembuktian. Kalau di UT emang nggak ditanya yang gini-gini mah. Kalau saya agak kaget waktu kuliah S2. Karena saya nggak pernah bahas bukti-membukti. Kalau di sana bahasnya bukti-membukti teman-teman. Jadi suruh buktiin bahwa benar gitu. Jadi kayak misal buktikan bahwa A sama dengan B gitu. Nah, itu aja disebuktiin. Ribet lah pokoknya. Jadi UT enggak sampai segitunya. Jadi biasanya langsung menggunakan teorema. Oke, nah jadi itu pertidaksamaan linear. Nah, yang kedua adalah pertidaksamaan kuadrat. Sorry, bukan kuadrat, bentuknya rasional. Tapi rasional di sini tuh termasuk dianya bentuk kuadrat. Polinom tuh pangkat gede ya. Polinom DLL gitu ya. Pokoknya bentuknya pecahan. Rasional itu bentuknya pecahan. Nah, jadi kalau dia bentuknya pecahan, rules-nya saya kasih lagi. Tapi biasanya sekali lagi, kalau di UT itu biasanya nggak susah-susah banget. Jadi ini saya bikin rules-nya itu lebih umum sebenarnya. Kalau di UT biasanya nggak yang ribet-ribet. Tapi nggak tahu ya kalau di Tuton atau di Tuweb ya. Kadang suka harus lebih detail. Nah, kalau ujian nggak sampai yang aneh-aneh. Jadi rules-nya adalah saya tulisin pastikan ruas kanan 0. Ini bahasa saya ya teman-teman ya. Ruas kanan 0. Jadi bahasa sayanya. Jadi pastikan ruas kanannya harus 0. Kalau nggak 0 gimana? Ya harus 0. Harus gimana caranya nanti dicontohin. Yang kedua adalah faktorkan linear. Linear. Nah, kalau sulit, linear itu bentuknya AX plus B ya. Maksudnya linear itu bentuknya AX plus B gitu linear. Kalau sulit, pakai rumus ABC. Rumus ABC di persamaan AX kuadrat ditambah BX. Tapi biasanya nggak sampai sini sih. Nah, rumusnya yang gini deh. Min B per plus minus akar B kuadrat minus 4AC dibagi 2A. Tapi biasanya nggak sampai ini. Biasanya suka mudah difaktorin kayak tadi gitu. Kayak tadi mudah difaktorin. Nah, setelah
Udah difaktorin berarti diapain? Dia cari pembuat nolnya. Pembuat nol itu dibikin jadi 0. Terus gambarkan pada garis bilangan. Dengan segala pelentelannya. Nah ini. Lalu masukkan titik uji. Lalu tarik simpulan. Nah nanti yang akan ada perentelannya lagi itu gambarkan pada garis bilangan. Jadi tadi kalau dia soalnya kurang dari atau lebih dari atau sebagai penyebut, maka dia bulatannya kosong. Tapi kalau soalnya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, nanti dia bulatan penuh. Nah kalau dianya lebih susah lagi, nanti kalau ada dianya itu pangkat genap. Sebenarnya nanti di sini harus dikasih tanda. Tandai pangkat genap. Tandai apa ya? Kalau bahasanya apa ya? Banyaknya akar genap gitu. Oke, saya langsung ke ininya aja deh. Jadi kurang lebih secara umum gini. Jadi pastikan ruas kanannya 0, faktorkan linier, cari pembuat 0, gambarkan pada garis bilangan. Kalau kurang dari berarti bulatannya kosong, terus bulatannya penuh. Urutkan dari yang paling kecil sampai paling besar, masukkan titik uji, tandai. Nah, sekarang kita coba ya. Oke, contohnya gimana? Nah, contohnya adalah yang gampang dulu. Contoh CBS. Kalau saya punya X kuadrat ditambah 4X, misalnya ngarang aja ya berapa ya? 82. Kok 4X enaknya 862 Bapak, minus 12 ya. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari ini. Gimana cara nyentuhin himpunan penyelesaiannya? Nah, jadi pastikan ruas kanan 0. Udah 0 belum? Udah, baik banget dia. Nah, berarti kalau dia udah 0, berarti perlu difaktorkan saja. Jadi kalau saya faktorin jadinya apa? Jadi ntar dibikin dulu X kuadrat ditambah 4X dikurang 12. Ini adalah kurang dari sama dengan 0. Sorry, langsung difaktorin aja ya. Dikali 12 kurang dari 4, dikurang 4. Berapa sama berapa? Dikali 12 dikurang 4. 6 dan 2. Oke, 6 dan 2. Berarti jadinya adalah X ditambah 6 dikali X dikurang 2. Gitu ya. Nah, nanti ini dibikin pembuat nolnya. Pembuat 0 tuh gitu maksudnya. Berarti dianya X plus 6 sama dengan 0. Nanti X-nya adalah min 6. Terus X min 2-nya sama dengan 0. Nanti X-nya sama dengan 2. Terus digambarin di garis bilangan. Gambar di garis bilangan. Gitu. Di sini adalah minus 6 sama 2. Nah, masukkan titik ujinya nih. Masukkan titik uji itu kalau misalnya teman-teman lihat di buku atau di mana, dia harus diuji oleh angka. Nah, kalau saya punya cara tersendiri, cara ngujinya, lihat aja koefisien terdepannya. Jadi terbesar di soalnya. Jadi koefisien terbesar di soalnya adalah yang ini ya. Positif atau negatif? Koefisien yang di depan ini. Positif kan? Positif. Maka dia mulainya dari positif, positif, negatif, positif. Jadi dari kanan, positif, negatif, positif. Diselang-seling. Nah, karena pertanyaannya adalah mencari kurang dari 0 itu adalah negatif. Maka jawabannya adalah yang negatif. Jadi ini jawabannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah berapa? Minus 6 kurang dari X kurang dari 2. Gitu. Contoh lagi. Kalau saya punya tadi kayak soalnya siapa tadi? X dikurang X gitu ya. Atau X di pangkat 3 dikurang 2X gitu ya. Atau dikurang 4X ya. Ini kayak soal ujian nih. Soal TMK. Ini kurang dari 0. Nah, yuk gimana? Oh iya, ada yang kurang teman-teman. Mohon maaf, bulatan penuh. Karena dianya kurang dari sama dengan. Jadi di sininya adalah oke. Begitu ya. Nah, sekarang kalau yang ini gimana? Faktorin dulu.
X-nya boleh keluar nggak? Boleh, kayak tadi lagi. X kuadrat min 4 kurang dari 0. Jadi pastikan ruas kanannya 0. Ruas kanannya 0. Kenapa saya tulis kayak gini? Nanti ada ceritanya. Nah, ini kalau saya faktorin jadi apa? Ayo yang kayak tadi ya. X plus 2 dikali X min 2 ya. Nanti X-nya berapa aja? Boleh langsung 0 ya. Kalau dari sini berapa nih kalau mau langsung nih? Minus 2. Kalau dari sini 2. Jadi ntar digambar di garis bilangan. Min 2, 0, 2. Kira-kira yang depannya positif atau negatif? Positif. Berarti startnya positif, negatif, positif, negatif. Yang dicari yang mana? Yang negatif. Berarti yang negatif tuh yang ini, yang arahnya ke negatif sama ini. Bulatan penuh nggak? Oh iya, bulatan penuh. Ya udah, ini jawabannya. Nah, tadi jadi himpunan penyelesaiannya apa? Kalau ke kiri berarti apa? Kurang dari sama dengan minus 2 atau 0 kurang dari sama dengan 0. Atau dia setara dengan apa nih? Minus tahingga, minus 2 kurung siku atau kurung siku 0, 2 kurung siku. Gampang kan? Udah beres. Kak, izin tanya, Kak. Boleh. Kak, berarti kalau misalnya kita nemu ketidaksamaan, berarti pada dasarnya kita nggak perlu uji coba. Itu cara nguji coba saya. Jadi pakai iman. Oh. Sebenarnya Oke, perlu, Kak. cuman caranya gitu. Jadi misal saya punya soal yang lain. Misal ya, saya punya soal yang lain. Menarik nih. Saya punya soal kayak gini. 2 min X dikali X plus 1 dikali X min 3 kurang dari 0. Nah gitu. Gimana caranya? Pembuat nolnya berapa aja? Langsung aja. Kan gini, tadi rules-nya ya. Kan ini soalnya ya tiba-tiba gini ya. Himpunan penyelesaiannya apa? Tentukan himpunan penyelesaiannya. Kan tadi kata saya apa? Pastikan ruas kanan 0. Udah 0 belum? Udah. Baik banget nih soal. Udah. Terus habis 0 apa? Tadi ingat nggak urutannya? Difaktor kan? Udah difaktorin belum? Linear. Udah. Wah, baik banget nih. Cari pembuat 0 kan gitu ya. Berarti X-nya berapa? 2. X-nya berapa? Min 1. Min 1, X-nya 3. Berarti digambar pada sebuah garis bilangan. Min 1, 2, 3. Bulatan penuh nggak? Bulatan penuh. Iya. Gitu kan? Nah, cara ngujinya lihat koefisien terbesar. Nah, hati-hati kalau bentuknya gini. Nah, di sini kan ada perkalian 3. Jadi kalau koefisien terbesarnya apa? Min X, X. Jadi kalau saya kali jadi apa? Min X. Nah, berarti negatif, positif gitu. Negatif, positif. Mau uji coba juga boleh. Misal mau masukin berapa? Boleh. Tapi kalau saya ngelihat gitu langsung cepat jadinya ngitungnya. Yang dicari yang mana? Negatif. Berarti yang negatif yang mana? Yang ini. Nah, gitu. Jadi cepat ngelihatnya. Himpunan penyelesaiannya adalah min 1 kurang dari X kurang dari 2 atau enggak mau ada. Kenapa ini enggak ada? 3. Halo? Halo, Kak. Share screen-nya hilang, Kak. Oh, nggak tahu ya kenapa share-nya hilang ya? Nah, ada. Udah muncul, Kak. Oke. Jadi sampai mana ya? Lupa. Oh, kurang dari. Itu Kak, kurang dari Kak. Himpunan penyesuaian. Ini negatif ya? Tadi apa? Yang tadi yang negatif. Berarti yang negatif yang ini sama yang ini gitu ya. Kok tadi bisa hilang ya? Jadi himpunan penyelesaiannya apa nih? Min 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 2 atau X lebih dari sama dengan 3. X lebih dari sama dengan ya, betul gitu. X lebih besar sama dengan 3. Oke, gitu ya. Nah, itu kalau bentuknya kayak gini. Kalau pecahan gimana? Kan ini kan kalau perkalian. Kalau pecahan, nah ini saya bertahap ya biar bahasanya dari yang paling easy sampai jijik gitu ya. Nah, jadi yang gampang sampai yang susah gitu ya. Kalau saya punya kayak gini gimana nih? X min 2 dibagi X plus 3 lebih besar dari 0. Gimana, Cak? Ruas kanannya udah 0 belum? Udah baik. Udah difaktorin linear belum? Udah ya. Udah. Walaupun atas bawah gitu kan. Udah enak, cari pembuat nolnya aja. Nah, ini berapa pembuat nolnya? 2. Kalau yang ini berapa? 3. Min 3. Berarti digambar garis bilangan. Di sini minus 3. Di sini berapa?
2. Dua. Soalnya lebih dari sama dengan bulatan penuh nggak? Penuh. Bulatan, tapi nggak boleh penyebut. Jadi bulatan penuh, tapi kalau penyebut nggak boleh. Kalau ini nggak boleh bulatan penuh, walaupun soalnya dia lebih dari sama dengan. Ini kan penyebut. Nah ini nggak boleh bulatan penuh, bulat penuh nggak boleh. Paham ya? Nggak boleh bulat penuh. Terus lihat aja depannya, positif negatif. Positif. Positif bagi positif. Positif. Berarti Positif. startnya dari Positif. positif gitu. Yang dicari lebih dari, berarti yang mana nih? Yang ini gitu. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah apa? X kurang dari min 3 atau 3 atau X besar sama X dengan lebih 2. dari 2. Aman ya? Aman. Aman, lanjut. Oke. Naik lagi levelnya. Kalau saya punya X ditambah 3 dibagi X dikurang 2 lebih besar sama dengan 1. Gimana caranya? Pastikan ruas kanan 0. Berarti gimana? Satunya pindahin. Kurangi 1. Ruas kanan kurangi 1, ruas Dua. kiri kurangi 1. Nah, gitu ya. 2. Ganti deh. Kurangi 2. Berarti gimana? Kan harus 0 kan ya? Waduh, Iya. nggak Iya. 0 nih, Dua nggak karena baik tambah soalnya. Berarti gimana caranya biar 0? Kan prinsipnya adalah kalau membuat menjadi 0 itu dikurang kan? Ya. Nggak boleh Iya, dibagi betul. ya, jangan dibagi ya. Jadi jangan dikali silang. Boleh nggak pertanyaan saya? Boleh nggak ngali silang ini? Nggak boleh ya, nggak boleh ya, nggak boleh. Awas hati-hati. Jadi dalam pertidaksamaan tadi ada aturan apa? Kalau gini boleh ya. Kalau gini boleh nih, sama dengan 2. Boleh nggak kali silang? Boleh. 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 Sama dengan dia, sama dengan. Oh. Di dunianya sama dengan boleh dia. Tapi kalau di dunianya pertidaksamaan, wah nggak boleh nih. Di negeri Wakanda gitu kan, nggak boleh. Nah, jadi harus gimana? Ada aturan. Dia kalau mau dikali harus dengan sesuatu yang positif atau yang sesuatu yang negatif. Jadi boleh nggak ini dikali ke sana? Nggak boleh. Karena X-2 itu nggak tahu positif atau negatif. X-2 tuh kalau X-nya 7, 7 kurang 2, positif. Kalau X-nya 1, 1 kurang 2, negatif. Negatif. Jadi X-2 ini nggak jelas. Jadi nggak boleh dikali. Paham ya? Makanya tadi saya bikin rules. Rules-nya apa kalau ada soal kayak gini? Rules-nya adalah jangan dikali silang. Nggak boleh. Pastikan ruas kanan 0 gitu. Jadi rules-nya kayak gitu. Kalau di buku tuh nggak ada kayaknya. Jadi pastikan ruas kanan 0. Jadi angkanya betul tadi. X plus 3 dibagi X min 2 kurang 2. Nah biar sama penyebutnya, boleh nggak saya kali ini? Boleh. Kenapa harus dikali itu? Biar penyebutnya sama dengan yang kiri. Oke, karena penyebutnya sudah sama, berarti saya boleh tulis X min 2. Di sini adalah X plus 3. Ini dikali ke dalam ya. Min 2X kali ke dalam. Tambah 4. Tambah 4, hati-hati ya. Tambah 4, lebih besar dari 0. Udah rules-nya mah kayak tadi aja ngikutin gitu ya. Rules-nya mah kayak tadi. Pastikan ruas kanan 0, faktorkan linear. Apa tuh? Hilang deh dia. Nah, faktorkan linear. Jadi kalau faktorkan linear jadinya apa? Difaktorin linear. Ini belum selesai. X kurang 2X min X ditambah berapa? Tambah 7 dibagi berapa? X min 2 lebih besar dari 0. Pembuat 0-nya berapa aja di sini nih? Ini harusnya dalam hati ya, maksudnya X7 ini saya tulisin gini di sini aja, kalau ngerjain nggak usah gini. Nah, gitu ya. Jadi berapa nih? Min 2 sama? 2 dan 7. Bulatan penuh nggak? Bulatan penuh nggak? Bulatan penuh. Atas 7. 7 doang. Yang 7 7 penuh. Doang. Kenapa 2 enggak? Karena Karena sebagai sebagai penyebut. penyebut. Betul. Penyebut. Di sini kira-kira positif atau negatif? negatif. Negatif. Betul. Kok Negatif. tahu negatif? Karena Negatif negatif X X kali ya. positif. Betul. Negatif dibagi positif jadinya berapa? Negatif. Negatif, positif, negatif. Yang dicari? Positif. Positif. Lebih dari 0 berarti positif. Berarti 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 7. Kan gitu ya? Aman ya? Pertidaksamaan rasional. Ya udah mau susah apapun gitulah kurang lebih. Nanti kalau di buku ada yang aneh-aneh boleh di-share ya. Nah, tapi prinsipnya cara ngerjainnya gitu teman-teman. Pastiin ruas kanannya 0 ya. Nah, yang berikutnya adalah ini lanjut nggak kira-kira? Mau lanjut? Apa cukup dikit lagi nggak ya? Paling satu Lanjut. lagi mutlak nih. Lanjut. Lanjut aja ya. Oke. Kalau ada yang nggak lanjut nggak apa-apa ya. Maksud teman-teman silakan sesuaikan. Ini sekali lagi ini tidak
official. Jadi kita ini aja sharing judulnya. Oke, terus apalagi ya tadi? Udah yang gitu-gitu udah. Nanti kita coba spill soal ini ya. Spill soal apa namanya? UAS. Jadi kalau soal UAS kayak gimana? Nanti tak spill. Nah, jadi kalau misalnya saya punya sekarang pertidaksamaan mutlak sekarang. Jadi yang keberapa nih? Ketiga ya. Yang pertama kan dianya linier. Yang kedua adalah rasional. Rasional tuh pecahan gitu kan. Ya, atau kayak tadi perkalian gitu. Nah, yang ketiga ini ada mutlaknya. Nah, sebenarnya kalau pertidaksamaan mutlak itu kalau secara definisi agak ribet juga, ada dua cara sebenarnya. Nah, cuman saya bikin simple gini aja. Kalau saya punya harga mutlak fx kurang dari harga mutlak gx, ini saya punya mantranya. Mau ditunjukin nggak buktinya atau langsung aja rumus cepetnya? Jadi prinsipnya gini, mutlak itu hilang dengan dua cara. Mutlak itu hilang dengan dua cara. Jadi yang pertama adalah kalau saya punya harga mutlak, dia pakai definisi. Jadi hilang dengan cara didefinisikan. Dia akan jadi A kalau A-nya positif, dan akan jadi min A kalau A-nya negatif. Nah, caranya kayak gini. Nah, cara kayak gini cukup sulit. Yang kedua, mutlak itu hilang dengan cara dikuadratin. Jadi kalau saya punya mutlak kuadrat, itu sama kayak A kuadrat. Gitu ya. Nah, jadi intinya adalah ini. Cuman yang akan saya bahas mungkin yang dikuadratin. Ya. Jadi kalau ada pertidaksamaan harga mutlak, caranya gimana? Kuadratin. Nah, ini kita belajar membuktikan deh. Ini kuadratin aja nih. Kalau saya kuadratin jadi apa? Jadi F kuadrat hilang dong harga mutlaknya. Kurang dari G kuadrat X. Terus nanti jadinya F kuadrat X dikurang G kuadrat X kurang dari 0. Sesuai dengan kaidah yang tadi. Pastikan ruas kanan 0. Ya, rulesnya sama. Ruas kanan 0. Nah, terus abis itu difaktorin. Masih ingat nggak tadi yang rumus cepet tadi? Masih ingat ya? Jadinya apa nih? Fx ditambah gx atau kurang boleh ya? Ditukar begini boleh. Fx dikurang gx. Cari pembuat nolnya, gitu kan? Ya udah seterusnya kayak gitu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau saya punya harga mutlak kayak gini, nah ini bisa diubah langsung kayak gini. Diubah kayak gini. Bisa diubah langsung kayak gitu. Nah, namanya kalau saya mantranya adalah jumlahin, kurangin tadi. Gitu caranya. Contoh. Bisa saya kasih CBS. Saya punya harga mutlak 2x plus 1 nih, kurang dari sama dengan 3. Nah, 3 ini tuh kan sebenarnya harga mutlak 3 kan? 3 sama harga mutlak 3 sama nggak? Sama kan? Sama ya. Nah, cara ngerjainnya gimana? Cara ngerjainnya adalah jumlahin kurangin. 2x plus 1 ditambah 3. 2x plus 1 kurang 3. Gitu. Maka nanti jadinya apa? Jadinya adalah 2x ditambah 4 dikali 2x dikurang 2. Ujung-ujungnya adalah kayak tadi lagi. Gitu. Digambar di garis bilangan. Pembuat nolnya berapa di sini? Minus 2 bulatan penuh. Kalau di sini berapa? 1 ya? 1. Terus positif. Berarti startnya dari positif. Negatif, positif. Yang dicari yang kurang Bukannya dari. negatif 1 sama 2 ya, Kak? Negatif 1 sama 2. Oh ya, betul. Bener? Kan habis dicari. Iya, min 2 sama 1 berarti bener ya? Positif. Udah betul, Kak. Oke, sip. Berarti dianya yang kurang dari. Berarti saya lanjutin ya. Berarti yang ini. Sip, gitu. Beres deh. Jadi himpunan penyelesaiannya apa? Gitu. Min 2 kurang dari X kurang dari 1. Nah, ada yang lebih cepat. Kan biasanya kalau yang cepat-cepat itu dicari ya. Kalau saya sih sebenarnya pahamin dulu konsepnya. Ini maksudnya, sebenarnya konsepnya dikuadratin. Tapi ya tahu jadilah. Jadinya kayak gini boleh lah. Karena udah tahu nih sebenarnya dia dikuadratin. Takutnya ditanya gitu. Loh kok kenapa ini ujuk-ujuk kayak gini? Ya dikuadratin gitu. Misal ada dosen atau di web suka ditanya, kenapa ini bisa kayak gini? Ya ini prosesnya, dikuadratin aja. Jadinya gini. Gitu ya. Jadi cara ngerjainnya gini. Nah, dari proses ini ternyata ada yang namanya kaskus ya. Nah, ini bukan kaskus yang zaman dulu pernah hits ya. Wah, ini
kena kezamanan nggak ya? Sebagian teman-teman pasti ada lah yang Cendol. cendol-cendolan ya, itu beda ya. Kalau ini kayaknya sejaman sama saya ini. Oke, nah jadi kalau misalnya kaskus jadinya kan kaskus ini mah ya. Bukan kaskus tapi kaskus gitu. Jadi kasus khusus tuh kalau gini teman-teman. Kalau di buku ada teman-teman. Tadi saya sempat baca di buku itu ada. Jadi kalau saya punya harga mutlak fx kurang dari A ya dengan A-nya positif, maka caranya boleh kayak tadi kan, diapain? Dijumlahin, kurangin, boleh nggak ya? Jumkur gitu ya, jumlahin, kurangin gitu. Jadi kalau saya jumlahin jadi apa? Fx ditambah A, Fx dikurang A, gitu kan? Nah ternyata kalau saya gambarin di garis bilangan boleh dong jadinya min A sama A, tapi variabelnya Fx. Positif, negatif, positif, karena kurang dari diambilnya yang ini. Maka kesimpulannya apa? Min A kurang dari Fx, ini bulatan penuh ya, kurang dari F A gitu. Jadi kesimpulannya adalah kalau saya punya soal kayak gini, ini bisa pakai cara gini. Saya nyebutnya adalah cara amuba teman-teman. Sebenarnya prinsipnya sama ya, jumlahin kurangin tuh. Nah jadi kalau teman-teman pengen lebih cepat lagi boleh tuh. Jadinya gitu, pakai cara namanya amuba. Nah, cara amuba namanya. Nah, kalau saya tulisin ya, kaskusnya apa aja. Jadi kalau saya simpulkan lah gitu ya. Kalau saya simpulkan, yang pertama, kalau di mutlak tuh ya, yang pertama, kalau saya punya dianya bentuknya fx kurang dari gx ya. Oh iya, ini tandanya menyesuaikan ya teman-teman ya. Kalau yang ini, jadi tandanya yang ini menyesuaikan ya. Kalau ini tandanya menyesuaikan soal. Jadi boleh ganti lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, menyesuaikan ya. Maka nanti jadinya adalah apa? Jumlahin, kurangin. Jadi kalau saya simpulin gitu caranya. Kurang dari 0. Jadi kalau dia lebih dari 0. Kalau lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Yang kedua, kalau dia harga mutlak fx-nya kurang dari. Nah, dengan cara yang kayak gini ya, saya cuma buktiin satu aja. Kurang dari sama dengan A, dengan A-nya positif, maka nanti dia jadinya amuba. Gitu. Membelah diri. Nah, gitu ya. Kalau kata anak biologi itu begitu katanya amuba. Betul ya, membelah diri ya. Jadi membelah diri jadi min A dan A. Jadi ya. Nah, jadi min A sama A. Jadi bisa langsung cepat. Yang ketiga, kalau dianya lebih dari. Nah, tapi dianya harus A-nya positif. Maka nanti membelah dirinya jadi gini. Fx-nya kurang dari min A atau Fx-nya lebih besar dari A. Gitu. Sebenarnya ada tambahan sih yang keempat. Nah, kalau dianya harga mutlaknya Fx-nya dianya kurang dari A, tapi A-nya negatif. Nah ini pakai logika aja ya, kalau A-nya negatif mah nggak boleh kayak gini. Jadi pakai logik aja nih mah. Pasti penemuan penyelesaiannya gimana? Positif kurang dari negatif. Kalau A-nya negatif nih, A-nya nih negatif, min 2 gitu dan seterusnya. Positif kurang dari negatif mungkin nggak? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin, berarti himpunan penyelesaiannya adalah apa? Kosong, nggak usah dihitung nih, ini mah langsung gitu. Sebaliknya kalau saya punya harga mutlak fx lebih besar dari A dengan A negatif, maka himpunan penyelesaiannya adalah pasti terjadi, yaitu x-nya anggota bilangan real. Contoh, ya biar ada contohnya nih. Contohnya gimana? Harga mutlak 3x plus 1 kurang dari min 7. Ya udah langsung jawabannya apa nih? Himpunan kosong. Himpunan kosong atau dianya gini boleh, beres. Ya. Yang berikutnya. Kalau saya punya harga mutlak 3x ditambah 5 lebih besar dari min 2, jawabannya apa? Udah weh langsung. X-nya anggota bilangan real gitu. Tapi kalau saya punya misal apa 3x kurang dari 1 kurang dari 5, berapa nih? Pakai amuba aja ya. 3x min 1 berarti di sininya min 5, di sininya 5. Tambahin 1 biar hilang min 1-nya.
pakai yang tadi yang dalil yang penjumlahan itu. Tambahin 1 semua jadi minus 4, 3x, 6. Bagi 3 semua jadi berapa? Minus 4 per 3, x 2. Beres deh, ini jawabannya. Jadi lebih cepat ya pakai amuba dianya. Sebaliknya kalau misalnya dianya misal harga mutlak 2x plus 1 misal gitu ya. Ya saya nyontoh-nyontohin yang gampang-gampang aja biar gampang gitu. Nah kan nanti jadinya gimana nih jawabnya? 2x plus 1 kurang dari min 1 atau 2x plus 1 lebih dari 1 gitu ya. Pindah ruas 2x kurang dari minus 2 atau 2x lebih dari 0. Bagi 2 berarti x-nya kurang dari min 1 atau x-nya lebih dari 0. Nah ini adalah himpunan penyelesaiannya. Gitu ya. Beres deh. Kenapa harus dijumlahin dan dikurangin? Kenapa dikurang atau ditambah dua-duanya? Ya tadi. Mana tadi? Mana? Ini nih. Pakai yang sifat yang tadi yang kita pakai yang bahas itu loh. Yang tadi yang 4 kuadrat kurang 3 kuadrat 7 gitu kan. Kenapa 7? 4 kurang 3 4 tambah 3 gitu kan. Yang 25 kuadrat dikurang 24 kuadrat 49 tadi gitu ya. Kok tahu 49? 25 kurang 24 gitu kan. 25 ditambah 24 jadi 49 gitu dan seterusnya. Maka jadi kalau ada bentuk kayak gini jadinya gini. Makanya jadinya jumlahin, kurangin gitu. Menjawab ya? Ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Beres nih kayaknya. Untuk dasar basicnya beres kurang lebih gitu. Kalau ada pertanyaan boleh silakan. Jadi bagaimana cara tadi apa aja? Jadi sebenarnya teman-teman udah bisa menjawab 4 soal pertama dari UAS dengan tadi yang saya paparkan tadi. Lumayan tuh teman-teman. Apa sih ini? Yang mana Nana? Tar dulu. Agak banyak nih pertanyaannya. Kenapa sih? Oke, tadi udah menjawab ya. Ya mau tanya, Iya. kalau di buku kok kayaknya sederhana banget ya. Kalau di mana? Di buku Yang yang mananya? bilang mutlak, keterangannya tuh yang nilai mutlak 1.2.2 nilai mutlak. Kelihatannya sederhana banget. Sekarang yang Kak sini lebih panjang, lebih clear sih memang. Cuma kecepatan rasanya bagi rasanya kecepatan. Oh gitu. Ya, memang kalau di buku itu lebih jadi kalau saya lihat itu kalau di UT itu lebih ke kayak fokus sama satu. Sebenarnya kan kalau saya bahas tentang pertidasaman mutlak secara umum itu emang agak ribet. Nah, kalau di UT kan tadi ada beberapa yang udah jadi, coba ya kita lihat.